Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is continuing the previous lesson. We are still talking about finance and money, especially on the expressions used to explain financial condition. Ya, masih meneruskan topik yang kemarin ya, yang tadi saya share lewat video sebelumnya. Oke, kali ini kita akan fokus pada penggunaan adjectives and adverbs to describe financial condition. Adjectives itu kata sifat, sedangkan adverbs itu kata keterangan ya. Oke, di sini saya kasih contoh sedikit describing financial situations atau market price dengan menggunakan adjective plus noun dan menggunakan verb plus adverb. Oke. Contohnya seperti ini apabila kita menggunakan kata sifat dan kata benda untuk mendeskripsikan financial situation. There is a considerable increase in oil prices. Oke. Di sini adjektifnya atau kata sifatnya adalah considerable. Kemudian noun-nya adalah increase ya. Oke, jadi di sini kata sifat dan kata benda dijadikan satu, dijejerkan gitu ya untuk mendeskripsikan sebuah kondisi keuangan. Oke. Nah, urutannya tentu saja adjektif dulu ya, adjektif dulu, kata sifat dahulu, lalu baru kata benda. Increase di sini mungkin kalian tahu ya, increase itu kata kerja ya. Nah, ternyata increase itu juga bisa punya fungsi sebagai kata benda. Kemudian contoh yang kedua yaitu menggunakan verb kata kerja dan adverb. Adverb means kata keterangan. Contohnya oil prices increase considerably. Di sini kata kerja increase digabung atau disandingkan dengan adverb considerably. Oke, nah bedanya apa? Increase yang di sini sebagai kata kerja, sedangkan increase yang di sini yang pertama itu sebagai kata benda. Oke, jadi increase oil prices, harga minyak naik secara besar ya, dengan sangat gitu ya. Oke. Nah, berikutnya kita akan fokus satu-satu ya. Yang pertama penggunaan kata sifat. Nah, considerable di sini seperti yang dicontohkan di slide sebelumnya itu artinya besar. Contohnya lagi ya, saya kasih contoh lagi. That company has a considerable loss. Perusahaan tersebut memiliki kerugian yang besar. A considerable loss. Jadi di sini considerable sebagai kata sifat, kemudian loss sebagai kata benda. Jangan lupa urutannya, kata sifat dulu, baru kata benda. Kemudian contoh kata yang kedua saya menggunakan dramatic. Dramatis. Contohnya apa? A dramatic increase in share profit happens. Di sini adjektif atau kata sifat dramatik digabungkan atau mendahului kata benda increase. Oke, kenaikan yang dramatis dalam keuntungan saham terjadi. Oke. Nah, ini penggunaan adjektif untuk mendeskripsikan financial condition di mana setelah adjektif diikuti kata benda ya, itu tidak terpisahkan, dua itu lengket ya atau saling bersandingan. Kita kasih contoh yang lain ya. Oke, berikutnya menggunakan kata gradual yang artinya bertahap. The gradual increase of company's profit attracts shareholders to buy more stocks. Oke, jadi gradual increase. Nah, increase di sini sebagai kata benda, kemudian gradual sebagai kata sifat. Oke. Kemudian penggunaan kata sharp yang artinya tajam. A sharp decline of this year's sales makes the company uses other strategies. Penurunan yang tajam ya, decline di sini di sini sama dengan increase tadi ya. Decline itu selain sebagai kata kerja, dia juga sebagai kata benda. Nah, di sini sebagai kata benda dia ya. Karena apa? Kenapa kata benda? Karena munculnya setelah adjektif atau kata sifat. A sharp decline of this year's sales makes the company uses other strategies. Kemudian penggunaan kata significant yang artinya penting. The director makes a significant report on the company's annual performance. Okay. Direktur tersebut membuat laporan penting pada the company's annual performance atau kinerja perusahaan tahunan. Lalu menggunakan kata slight yang artinya sedikit atau kecil.
Although the company applies many strategies, only a slight rise of profit is gained. Di sini slide-nya itu kata sifat, kemudian rise-nya kata benda. Lalu ada steady, stabil. Steady revenue triggers positive sentiment in the market. Nah, jadi revenue sebagai kata benda, steady sebagai kata sifat. Nah, berikutnya kita akan fokus pada penggunaan adverbs of manner ya. Jadi, adverbs itu banyak sekali jenisnya dan fungsinya, tapi yang akan kita gunakan di sini adalah adverbs of manner. Oke, jadi menerangkan bagaimana sesuatu itu terjadi atau dilakukan atau dikerjakan. Contohnya, the price of oil increases dramatically. Di sini increase kata kerja, lalu dramatically di sini adverb. Harga minyak naik secara dramatis. Oke. Harga minyak naik secara dramatis. Jadi dramatically artinya secara dramatis. Oke. Kalau kalian perhatikan, kita bisa simpulkan ciri-ciri adverb of manners yang paling umum ya. Kenapa saya katakan yang paling umum? Karena ada pengecualian ya. Tidak semuanya. Oke. Jadi tapi yang paling umum, yang paling sering muncul itu adalah ciri-ciri adverbnya yaitu kata sifat yang kemudian ditambahi bentuk ly. Ada tambahan ly di akhir kata sifatnya yang artinya nanti akan berubah menjadi secara. Seperti ini. The price of oil increases dramatically. Harga minyak naik secara dramatis. Oke, di sini ada tambahan ly ya. Nah, itulah yang disebut adverb. Menerangkan bagaimana sesuatu itu terjadi, menerangkan bagaimana naiknya harga minyak itu terjadi. Naiknya bagaimana? Naiknya secara dramatis. Ini penggunaan adverb di sini. Contohnya ya, contoh yang lain lagi, the sales drop significantly. Penjualan turun secara signifikan. Okay? Jadi drops di sini artinya turun, dia sebagai kata kerja atau verb. Kemudian significantly itu sebagai adverb atau kata keterangan yang menerangkan bagaimana penjualan tersebut turun. Bagaimana turunnya penjualan? Secara signifikan. Oke. Tolong diingat, ini penting bahwa adverb atau kata keterangan itu letaknya setelah verb ya, letaknya setelah kata kerja. Oke. Kita lihat contoh yang lain lagi. This year's profit drops considerably. Keuntungan tahun ini turun secara besar. Okay. The revenue rises sharply. Okay. Pendapatan naik secara tajam. The sales fall gradually. Penjualan turun secara bertahap. Okay. The income grows slightly. Okay. Pendapatan naik atau tumbuh dengan pelan-pelan atau sedikit atau kecil. Okay. The tax rises substantially. Okay. Pajak naik secara substansial. Nah, itu penggunaan adverb yang mendampingi kata kerja ya. Jadi ingat sekali lagi, adverb of manners itu dipakai untuk menerangkan bagaimana sesuatu itu terjadi dan dia letaknya yaitu berdampingan dengan kata kerja. Nah, kita kasih contoh di sini dengan menggunakan grafik ya. Complete the sentences based on the graphs. Oke, kita lihat di sini ada grafik seperti ini, tajam di sini. Yang kalau bisa kita deskripsikan, this month's revenue increases sharply. Oke, pendapatan bulan ini naik secara tajam. Oke. Lalu gambar yang kedua, it seems that there is a dramatic fall of our profit. Sepertinya ada penurunan secara dramatis pada keuntungan kita. Ini contoh bagaimana kita menggunakan grafik, kemudian dari grafik ini kita bisa menyusun kalimat untuk mendeskripsikan kondisi keuangan dengan menggunakan kata sifat maupun kata keterangan dengan tepat ya. Kalau di sini kita lihat di sini menggunakan kata adverb atau keterangan increases sharply. Increase di sini kata kerja, kemudian sharply itu adverb. Lalu kalau di sini it seems that there is a dramatic fall. Nah, di sini menggunakan
adjektif dramatik, lalu diikuti oleh kata benda, fall. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.